Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang metode MAUT atau Multi Attribute Utility Theory dalam sistem pendukung keputusan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Amira Dinar Malika Isnadi. Nama saya Divani Dini Mardia. Nama saya Muhammad Senonggoro. Nama saya Ifat Manasari. Nama saya Rehan Zaki Putra. Sini kita akan membahas tentang definisi dari metode MAUT, konsep dasar dari metode MAUT, tujuan utama metode MAUT, langkah-langkah perhitungannya, contoh studi kasus, dan contoh soalnya. Baik. Definisi dari metode MAUT atau Multi Attribute Utility Theory menurut Aldo et al. Pada tahun 2019 adalah metode perbandingan kuantitatif yang menggabungkan pengukuran biaya, risiko, dan keuntungan yang berbeda. Dan itu MAUT juga suatu skema di mana evaluasi akhir dari suatu alternatif atau VX dihitung dari penjumlahan bobot terhadap nilai utilitas masing-masing atribut menurut dari et al. Pada tahun 2023. Oleh karena itu, metode MAUT cocok untuk pengambilan keputusan yang melibatkan beragam jenis atribut, baik cost maupun benefit, menurut Sari dan Hayati pada tahun 2019. Gitu ya. Konsep dasar dari metode MAUT adalah sebuah konsep yang digunakan untuk membandingkan kualitas dari banyak pilihan agar diperoleh satu pilihan terbaik, di mana proses pembandingannya menyatukan semua kriteria, mulai dari resiko, biaya, dan manfaat. Dan setiap kriteria memiliki nilai, di mana nilai positif akan menambah nilai penilaian dan nilai negatif akan mengurangi nilai penilaian, sehingga didapatkan hasil keputusan yang bersifat objektif, adil, dan tidak memihak. Hal itu disampaikan oleh Muiz et al. Pada tahun 2004. Metode MAUT juga digunakan untuk mengubah kepentingan menjadi nilai numerik pada skala 0 sampai 1, di mana 0 adalah pilihan terburuk dan 1 adalah pilihan terbaik, dan akan didapatkan hasil akhir berupa urutan peringkat alternatif dan mewakili pilihan paling rasional dari pengambil keputusan, menurut dari et al. Pada tahun 2023. Lanjutnya. Lalu di sini ada tujuan utama dari metode MAUT, yaitu membantu memilih alternatif terbaik dari sejumlah opsi yang tersedia, mempertimbangkan banyak kriteria atau atribut dengan tingkat kepentingan yang berbeda, menyusun preferensi secara sistematis dan rasional, mengubah nilai subjektif menjadi bentuk kuantitatif atau nilai utilitas, menyediakan dasar pengambilan keputusan yang logis dan terukur, meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan objektivitas dalam proses pengambilan keputusan. Lalu di sini adalah langkah perhitungannya. Yang pertama itu menentukan kriteria penilaian atau KI, yaitu kriteria yang digunakan dalam penilaian dosen. Ini saya ambil dari salah satu jurnal, yaitu yang pertama KI 1, penguasaan dan kemampuan dalam menjelaskan, bobotnya 0,30, K2 kemampuan menjawab pertanyaan, bobot 0,15, K3 kemampuan memberi motivasi, bobot 0,15, K4 membuat suasana kelas menyenangkan, bobot 0,20, K5 kedisiplinan hadir, bobot 0,20. Selanjutnya, langkah kedua itu pemberian nilai kinerja. Nilai kinerja diberikan dalam skala, yaitu 5 sama dengan sangat baik, 4 sama dengan baik, 3 sama dengan cukup, 2 sama dengan buruk, 1 sama dengan, yaitu di sini ada tabel dosen-dosennya, dan ini udah ada skala nilai kinerjanya. Selanjutnya, yang ketiga ada normalisasi data. Normalisasi matriks dilakukan untuk mengubah skala nilai kriteria ke dalam skala yang seragam, yaitu 0 sampai 1. Rumusnya U buka kurung X tutup kurung sama dengan X kurang X min per X max kurang X min. Yaitu di sini ada penjelasannya. X adalah nilai aktual, X min adalah nilai minimum dari kolom tersebut, X max adalah nilai maksimum dari kolom tersebut. Selanjutnya,
Ini ada contoh dari penilaian dosen yang pertama, yaitu nilainya sama dengan 4. Di sini ada rumus yang sebelumnya, ini diimplementasiin dari nilai dosen tersebut. Yaitu U buka kurung X, tutup kurung sama dengan 4 kurang 3 per 4 kurang 3 sama dengan 1. Setelah dinormalisasi, nilai dikalikan bobot kriteria masing-masing. Itu udah ada salah satu contohnya, udah diimplementasikan ke semua dosen yang ada di sini. Ini yang udah hasilnya. Lalu berikutnya, yang keempat ada menghitung utility setiap dosen. Rumusnya V buka kurung X sama dengan sigma N I sama dengan 1 WI kali UIJ. Berikut adalah contoh perhitungan untuk dosen 01 atau A1, yaitu A1 sama dengan 0,30 kali 1 ditambah 0,15 kali 1 ditambah 0,15 kali 1 ditambah 0,20 kali 1 ditambah 0,20 kali 0,5, ya, yang hasilnya 0,9. Lalu di sini yang terakhir menentukan keputusan. Jika nilai total lebih dari 0,60 maka kinerjanya baik. Jika penilaian kurang dari 0,60 maka kinerja buruk. Di sini dosen nomor 1 nilai akhirnya 0,90 kinerjanya baik. Dosen nomor 2 nilai akhirnya 0,90 kinerjanya baik. Dosen nomor 3 0,54 kinerjanya buruk. Dosen nomor 4 nilai akhirnya 0,625 kinerjanya baik. Dosen nomor 5 0,60 kinerjanya baik. Dosen nomor 6 0,55 kinerjanya buruk. Selanjutnya, Dan selanjutnya ada studi kasusnya. Penelitian ini menerapkan metode MAUT untuk menentukan penerimaan beasiswa di Politeknik Kampar. Kriteria yang digunakan meliputi penghasilan orang tua, status kepemilikan rumah, kondisi tempat tinggal, jumlah tanggungan, status orang tua, nilai raport, prestasi akademik dan non-akademik, kegiatan ekstrakurikuler, serta pengalaman organisasi. Dengan menggunakan 50 data siswa, metode MAUT membantu dalam proses seleksi yang cepat, efektif, dan objektif. Ya, berikutnya ada contoh pengerjaan soal. Ya, di sini ada sebuah studi uh, sebuah perusahaan biasa sedang menentukan 3 dari 5 calon kandidat karyawan untuk mendapatkan promosi kenaikan jabatan. Nah, dari soal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa akan ada 3 karyawan yang akan mendapatkan kenaikan jabatan jikalau mereka memiliki nilai atau value yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang lainnya. Nah, di sini ada 5 orang kandidat, yaitu A1 atau alternatif 1 itu Heru, A2 Dimas, A3 Siti, A4 Bambang, dan A5 Yoga. Nah, berikut ini merupakan penilaian alternatif untuk setiap kriteria berdasarkan pembobotannya. Nah, di sini ada soalnya, yaitu yang sudah ditentukan oleh soal, memiliki 5 alternatif dan memiliki 5 kriteria. Nah, dapat dihitung juga yang dimana terdapat 25 kali 5 atau ada 25 buah sel. Di sini ada C1 yaitu memiliki 0,50 atau nilainya value-nya ada 0,50 ini untuk alternatif 1 dan seterusnya. Nah, di sini juga ada keterangan dari setiap kriteria yang dimana C1 adalah pengalaman kerja, C2 pendidikan, usia, lama bekerja, dan C5 adalah tingkat disiplin. Kemudian di soal juga terdapat kriteria bobot dari setiap kriterianya, yaitu C1 0,3, C2 0,2, C3 0,2, C4 0,15, C5 0,15, dan totalnya itu adalah maksimum 1. Nah, jadi keseluruhan dari bobot yang ada di sini adalah 1. Berikutnya itu ada penyusunan untuk pengerjaan soalnya, yaitu adalah penginputan Excel untuk menambahkan baris XI dan XI min dan XI max. Nah, maksudnya apa? Jadi setiap dari soal itu tinggal dipindah aja ke sini, nanti ditambahkan 1-2 baris baru, yaitu XI min dan XI max. Oke, next.
Nah, maksudnya itu XIMIN dan XIMAX itu apa? Jadi ini tinggal dihitung saja berdasarkan setiap kolom satu. Misalkan ini kolom C1 ini. Nah, dicari minnya, minus atau nilai terkecil dari yang ada di kolom C1 ini. Nah, di sini dengan rumus min C9 sampai C13. Di C9, C13 di garis dan akan mendapatkan 0,20 atau ada di A4. Jika nilai sama, maka salah satu aja dimasukkan seperti ini. Ada satu dan satu di sini maksimalnya atau X max-nya adalah satu. Seterusnya sampai terisi semua. Berikutnya dapat dilakukan pengisian nilai XI minimum dan maksimum. Nah, next. Nah, setelah itu disusun lagi sebuah table seperti ini dan bobotnya baru dimasukkan dari soal. Tadi sebelumnya belum dimasukkan bobot, sekarang udah ada bobotnya, tinggal disesuaikan dengan kriterianya. Oke, next. Oke, selanjutnya di sini tuh sudah memasuk bagian matriks normalisasi. Nah, matriks normalisasi itu apa? Matriks normalisasi adalah pengalian atau di sebelumnya itu tadi ada data di sebelumnya. Mungkin bisa saya tunjukkan dulu. Nah, pengalian dari C1 ini misalkan 0,50 dikali dengan X-min sesuai dengan rumus. Jadi 0,50 dikali 0,20. Seterusnya mengikuti rumus. Nah, di sini ada X max. Jadi 0,50 dikali dengan X max-nya dikali dengan ini. Dan juga dikurang oleh X-min dikurang dengan ini. Oke, next. Nah, dari nilai normalisasi yang sudah diisi semua tadi, maka dapat dibuat lagi table, yaitu nama tabelnya adalah nilai utility. Nah, nilai utility seperti yang kasus dosen tadi, dia akan menilai lagi dari metode MAUT ini. Nah, jadi dibikin seperti ini, sama seperti urutannya C1 dengan A1 dan seterusnya. Okay, next. Nah, untuk pengisiannya, dari rumusnya dulu. Misalkan ya, di sini adalah C28 kali C23. Nah, maksudnya apa? Nah, maksud dari rumus ini adalah C28 kali C23. Nah, di sini akan mengalihkan C28 itu adalah nilai yang sama dengan posisi dari C1. Di sini ada posisi pertama dan kiri paling pojok kiri atas. Di sini juga, maka nilai ini, nilai dari normalisasi dikalikan dengan bobot. Maka akan menghasilkan nilai 0,113. Untuk bagian sini, misalkan kita pilih untuk 5,1. Maka dia akan mengalihkan 0,571 dengan bobotnya itu 0,200. Seterusnya sampai bagian kriteria atau table utility ini terisi semua. Dapat dilihat rata-rata nilai di sini adalah tidak mencapai 0,5. Dari penjelasannya, nilai utility dapat ditentukan dengan pengalian nilai normalisasi masing-masing alternatif dengan bobot dari kriteria tersebut. Kemudian dapat dilakukan pentotalan nilai untuk setiap kriteria dari alternatifnya. Dan terakhir dapat dilakukan perankingan untuk menentukan kandidat terbaik. Nah, rumus Excel yang digunakan itu ada seperti ini. Perkalian normal, ada sum untuk menentukan total ini secara horizontal. Dan juga ada rank untuk menentukan ranking ini secara ascending. Jadi ini maksud nol ini ascending. Dia mengurutkan semakin besar nilainya, maka rankingannya itu akan semakin kecil. Nah, di sini sudah ketahuan kandidat-kandidat yang mendapatkan promosi tersebut. Oke, bisa di next. Nah, jadi kesimpulannya adalah dari hasil perhitungan bahwa alternatif 2, 5, dan 1 adalah 3 alternatif dengan nilai keputusan tertinggi secara berurutan. Yang dimana nama masing-masing ketiga alternatif tersebut adalah Dimas, Yoga, dan Heru. Mereka berhak untuk mendapatkan promosi kenaikan jabatan dari perusahaannya. Next. Nah, berikutnya ada soal. Nah, soalnya itu adalah sebuah kafe bernama Azerbaijan
Coffee sedang menentukan lokasi untuk membuka cabang baru kafe mereka. Dari ketujuh alternatif lokasi yang ada, mereka ingin memilih salah satu lokasi saja yang terbaik dari ketujuh lokasi lainnya. Bantu Azerbaijan Coffee untuk menentukan lokasi terbaiknya dengan metode MAUT. Nah, di sini juga di soal dijelaskan ada 7 lokasi yang tersedia atau dijadikan alternatif. A1 Cilandak, seterusnya Tanah Kusir, Cengkareng, Kebun Jeruk, Palmerah, Taman Sari, dan alternatif 7 adalah Grogol. Berikut ini merupakan penilaian alternatif untuk setiap kriteria beserta pembobotannya. Di soal ada lagi, ditentukan nilai-nilai value dari kriteria dan alternatifnya. Di sini di bawah satu semua ada atau bisa disebut bilangan desimal. Nah, di sini juga dijelaskan bobot dari masing-masing kriteria yang jika ditotal adalah satu dan juga keterangan dari kriteria-kriteria yang ada. Oke, next. Nah, itu dia soal yang kelompok kami berikan untuk dikerjakan. Kurang lebih seperti itu dan mohon secepat mungkin dikerjakan karena akan mendapatkan nilai lebih. Oke. Next. Sudah. Coba next. Baik, sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.